Hai, kali ini gue coba beli sebuah iPhone 7 yang size-nya ini 256 GB. Gue dapet di harga 1,5 jutaan dan kurang lebih boxnya kayak gini. Bisa teman-teman lihat juga untuk di luarnya ini warnanya udah bisa kita tebak adalah varian warna yang gold. Dan dusnya kayak gini. Kalau kita coba cek di bagian belakangnya, di sini ada keterangannya 256 GB. Tapi kalau dilihat-lihat dari stikernya ini agak meragukan kalau boxnya original. Gue yakin banget ini boxnya bukan original. Lihat aja fontnya nggak serapih yang original dan memang beda. Bisa dilihat dan bisa kita tebak dengan mudah kalau kita udah terbiasa ngelihat box-box yang original. It's okay, nggak masalah. Di sini regionnya Jepang, J-A, iPhone 7 Gold 256. Ini beli dari personal, dari perorangan. Dia pakainya bilangnya sih dari 2019 dan kita lihat apakah masih oke, masih mulus dan kayak gimana nanti spesifikasi dari iPhone 7 Plus ini. Let's go, kita langsung aja buka. Review, unboxing, use and let's go. Oke, yang pertama ini ada kepala charger, tapi gue yakin ini chargernya bukan original. Kelihatan dari karakter warna dan font-fontnya ini kelihatan banget bukan original. Ini juga beratnya cukup enteng banget. Lalu berikutnya di sini juga kita dapat handsfree atau headset atau earphone dan kelihatan ini juga bukan original. Dari finishingnya kelihatan banget kasar. Ini juga kabelnya kelihatan warnanya beda sama yang original. Fix ini KW, yang artinya harus connect menggunakan Bluetooth. Untuk kabel charger kita nggak dapat kabel charger, cuman dapat aksesoris ini doang. Lalu di sini kita juga dapat manual book yang cuma beberapa lembar doang. Indikasi yang cukup mudah untuk kita simpulkan, ini juga bukan original. Biasanya kalau memang boxnya bukan original, yang lain-lainnya juga pasti kemungkinan besar sih KW kayak gitu. Oke, jadi anggap aja gue beli cuman unit oli atau batangan. Jadi biasanya kalau gue beli iPhone atau beli handphone apapun, kalau boxnya non-ori gue anggapnya itu harga batangan aja kayak gitu. Yang penting device-nya aman dan gak ada kendala. Kita akan coba nanti. Oke. Kita rapihkan terlebih dahulu. Oke, ini dia unitnya. Kalau sekilas gue lihat kurang lebih unitnya ini sangat mulus. Bahkan menurut gue ini 90% lebih mungkin mulusnya. Awalnya sih gue agak curiga kalau housing ini gantian. Tapi ternyata di sini bisa teman-teman lihat. Ini tuh ada teks atau ada kanji Jepang gitu. Gue yakin banget ini housingnya itu original. By the way, ini adalah pemakaian cewek, jadi mungkin cukup ini ya. Jadi cukup hati-hati. Namanya cewek biasanya lebih hati-hati, nggak sembrono kayak cowok. Dan juga selalu pakai case gitu, jadi lebih aman. Tapi gue juga dapat 2 case-nya. Sebentar, gue lupa tadi ngomong. Sebentar, ini gue ambil. Gue dapat case-nya ini ada jelly case kayak gini. Jelly case kayak biasa, umumnya lah ya. Jelly case murah lah ya, sekitar 20 ribuan paling. Terus di sini juga ada baterai case. Di sini kalau dilihat mereknya, kotor ini. Ntar gue bersihin dulu kotor. Ini mereknya dari Anker. Untuk kapasitasnya di sini agak kurang kelihatan, sekitar 2700-an. Masih sangat layak pakai. Ini hidup, masih berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Jadi lumayan, nggak dapat kabel lightning, jadi diganti sama baterai case gini. Oke, kita lanjut untuk cek fisiknya. Di bagian belakang, di sini logo Apple-nya juga masih bening, nggak ada goresan. Namun ada sedikit kotor-kotor di sampingnya gitu. Bagian belakang sini ada frame kamera dengan single kamera. Bisa teman-teman lihat di sini juga masih cukup mulus, masih cukup bening banget malah. Di sini ada mikrofon. Dan ada dual tone flash kayak biasa. Ya nggak ada apa-apa lagi. Di bagian bawah doang di sini ada teks iPhone. Masih sangat bagus. Bahkan goresan halus pun nggak kelihatan kalau di cahaya gini. Ini masih sangat mulus. Di bagian samping di sini ini juga mulus. Ada tombol power. Di sini ada SIM tray. Untuk slot SIM card-nya, region Jepang ini sama kayak region Indonesia, cuman pakai single SIM doang. Beda kayak region Hong Kong atau China yang udah support dual SIM fisik. Dan iPhone 7 ini belum support eSIM juga. Lalu nggak ada apa-apa lagi, udah ada antena doang nih 2. Bagian kiri, di sini ada silent untuk tombol silent.
lalu tombol volume up dan volume down. Kita coba. Mantep, kliki. Ini juga masih kliki dan ada antena di sana. Bagian atas nggak ada apa-apa dan sangat mulus. Bagian bawah di sini kayak biasa setup iPhone pada umumnya. Ada grill speaker dan ada lightning port untuk melakukan charging dan untuk headset di sini ya. Ini juga masih sangat mulus. Paling udah pernah dibongkar aja, kelihatan bautnya agak sedikit bekas bongkaran karena udah pernah ganti baterai sekali kata sellernya. By the way, ini untuk bodinya itu di bagian belakangnya full dari aluminium dan ketebalannya ini cukup amat tipis banget, lebih tipis dari 7 Plus dan ini cuma 7,1 mm doang. Oke, untuk bagian layar depan juga ini mulus banget. Di bagian layarnya ini, di bagian atas kayak biasa ada kamera dan sensor-sensor, lalu earpiece dan juga speaker di sini karena ada dual speaker di sini satu, yang di bawah satu di sini grill speaker. Dan khas iPhone jadul di sini ada Touch ID atau biasa kita bilang fingerprint kayak gitu. Untuk layarnya mulus ini ada sih goresan-goresan halus di samping-sampingnya ini, di bagian yang nggak tercover sama tempered glass kayaknya. Ini BTW udah dilepas tempered glassnya karena udah jelek. Oke, overall secara fisik ini mantap sih. Nggak ada kendala dan nggak ada komplain secara fisik. Kita coba untuk hidupin aja. Let's go. Oke, di sini udah hidup. Kita coba untuk fingerprintnya udah gua setup juga. Oke, coba lagi. Lumayan, nggak cepet-cepet amat sih. Cuman lumayan berfungsi. Sip. Kita coba untuk ngomongin layarnya dulu. Ini untuk layar. Layarnya ini masih IPS Retina, tentu masih IPS kayak halnya di iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, bahkan iPhone XR dan iPhone 11 pun masih pakai layar IPS. Dengan layarnya ini luasnya itu sekitar 4,7 inch dengan kerapatan pixelnya itu ada di 326 ppi, di mana resolusinya itu 750 dikali 1134 pixel. Untuk brightness-nya sendiri, dari bawah ini lupa. Brightness-nya sendiri ini maksimalnya cuma di angka sekitar 625 nits doang dan belum support untuk fitur True Tone. Kalau untuk True Tone sendiri udah support mulai dari iPhone 8 sampai iPhone yang terbaru. Jadi iPhone 7 ini jelas nggak akan support untuk True Tone. LCD-nya kalau dilihat ini gue yakin banget original. Warnanya khas keluar dan sensitivitasnya juga ini cukup oke. Bisa dicoba dengan ketik cepat kayak gini. Biasanya kalau yang KW itu ada delay dan ghost touch. Ini mantep, sensitif banget. Kelihatan banget, beningnya juga udah bisa disimpulin. Cukup mudah menyimpulkan yang ori kalau kita udah terbiasa ngelihat LCD yang ori. Untuk viewing angle-nya juga mau dari samping, mau dari bawah kayak gini, mau dari atas, warnanya itu tetap sama. Biasanya kalau LCD KW berubah warnanya. Oke, kita coba tekan. Oke, ini cukup sensitif dan cepet banget. Sip. Gue yakin si ori. Kita coba cek ke warna putih. Ada sedikit shadow tipis banget di pojok kiri ini. Kemudian kelihatan di kamera. Lalu ini untuk kualitas gambarnya, kalau kita nonton video, menurut gue warnanya udah enak banget di mata. Walaupun memang resolusinya belum tinggi-tinggi amat, ini udah cukup banget buat nikmatin konten-konten multimedia di berbagai platform kayak YouTube dan sebagainya. Menurut gue ini warnanya udah enak sih, nggak ada masalah, nggak ada isu, asal LCD original pasti udah enak di mata. Oke, coba kita lanjut untuk spesifikasi lainnya di sini. Klik about. iPhone 7, regionnya kayak tadi yang udah gue bilang, Jepang. Dan untuk storage-nya lumayan gede, ini yang paling gede. Di 256 GB, di mana RAM-nya itu cuman 2 GB doang. Ingat ya, ini cuman 2 GB doang RAM-nya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan harian masih bisa, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih kompleks, kemungkinan besar ini nggak bisa toh ngos-ngosan. Untuk aplikasi-aplikasi sih masih support ya. Ini iOS versinya aja udah di iOS 15.8.3, 15.8.3 yang terbaru. Dulu waktu awal rilis itu mulai dari iOS versinya itu di iOS 10 gitu. Oke, storage-nya sendiri ini pakai NVMe ya, jadi kecepatannya untuk iPhone itu di semua series pakai NVMe, bukan UFS, apalagi MNC bukan. Oke. Terus kita cek juga untuk baterai health-nya. Di sini baterai health
Cek di sini, ada 84%. Baterainya gantian dan udah 84%. Menurut gua ini masih sangat wajar dan rasional banget. Oke. Gue juga udah masukin SIM card di sini. Kita coba, ini masih mode pesawat. Kita coba aktifin, kebaca nggak? Mudah-mudahan kebaca. Oke, kata sellernya sih memang aktif dari 2019 udah dipakai di Indonesia. Jadi kemungkinan besar si handphone ini gue yakin banget udah masuk whitelist. Bisa dilihat pas gue langsung nyalain mode pesawatnya dimatiin, langsung muncul sinyalnya, nggak pakai loading, nggak pakai searching, langsung muncul di sini ada Telkomsel Bayu. Coba sinyal 4G-nya apakah muncul? Oke, sinyal 4G-nya juga muncul di sini. Sinyal 4G-nya juga langsung muncul, nggak ada kendala sama sekali. Untuk urusan sinyal, gue yakin banget ini aman. Oke, kita lanjut untuk coba kameranya. By the way, untuk versi Jepang ini sejak iOS 15 bisa di silent untuk shutter kameranya kalau iPhone-nya digunakan di luar Jepang. Kita buka kamera, oke, gue coba motret mouse. Untuk kamera ini resolusinya itu 12 megapiksel ya. Support sampai perekaman 1080p 60 fps atau 4K 30 fps. Sementara kalau buat slow-mo ini bisa support sampai 240 fps. Oke, gue coba silent mode. Apakah shutter kameranya bunyi? Wow, mantep. Ini nggak bunyi ternyata. Benar bisa di silent. Mantep. Mantep sih kalau udah bisa silent kayak gini. Untuk hasilnya ya so-so aja ya. Full reviewnya nanti dibikinin videonya khusus. Di sini warnanya akurat. Cuma memang untuk detailnya nggak sedetail yang kita harapkan. Walaupun memang masih bagus. Teman-teman bisa lihat detailnya masih dapet. Oke. Kita coba lanjut untuk dengerin kualitas dari audionya aja. Untuk kualitas audionya bagi gue ini sebatas cukup aja. Memang nggak sewah iPhone yang kekinian yang bassnya berasa bulat. Nggak jelek, nggak juga bagus. Standar-standar aja lah untuk handphone 1-2 jutaan. Termasuk yang cukup baik, clarity-nya jelas, bassnya masih ada walaupun tipis. Dan karena ini stereo speaker jadi lebih nyaman aja didengar daripada mono speaker. Lalu berikutnya apa lagi nih? Oh iya, Antutu. Gue udah coba juga Antutu. Kita bisa lihat skornya di sini. Skor untuk Antutu, pengujian gue di Antutu atau version 10.0.6 dapat di angka 276.722. Sebuah skor Antutu yang memang nggak spesial amat, kayak Android di harga 1-2 jutaan lah ya. Tapi sekali lagi iPhone itu dengan iOS-nya biasanya lebih optimize daripada Android di harga yang sama. Untuk storage testnya di sini gue udah uji coba. Dapat skor 1000 atau 16.374, not bad, masih cukup oke. Terus bisa dilihat juga di sini, teman-teman, untuk spesifikasinya. Ini Apple, brandnya Apple, modelnya iPhone 7, OS-nya 1583. Sementara chipsetnya ini pakai Apple A10 Fusion, iPhone yang rilis tahun 2016. Berasa tuanya karena sekarang udah di 2024, yang artinya udah 8 tahunan. Sama terakhir untuk baterai, karena ukurannya memang kecil, baterainya ini cuman 1960 mAh. Apalagi ini baterainya udah diganti, pasti nggak akan seawet kayak baterai yang original. So kurang lebih kayak gitu unit yang gue dapet. Dan menurut gue di harga 1,5 jutaan ini udah termasuk yang cukup worth it di harganya. Lalu kayak gimana nanti performa untuk daily, apakah bisa menghandle kebutuhan-kebutuhan tertentu? Nanti akan gue coba untuk review. Nanti akan gue coba bagikan video full reviewnya. Tunggu aja di channel ini, oke? Thank you, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video, bye-bye. Apple devices, gadget and technology. Apple devices, gadget and technology.